semuanya. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Iya. Nah, hari ini kita mau ngapain sih, Kak? Hari ini kita mau beribadah, Kak Grace. Oh Kak iya. Ipon. Jam berapa ya? Jam 7 Jam 7 pagi tepat. Nah, karena sekarang udah jam 7 pagi, waktunya adik-adik duduk manis di depan handphonenya, di depan Iya. laptopnya. Nah, kalau misalnya adik-adik mau nih, Kak, harus siapin Alkitab. Benar, Alkitab dan alat tulisnya juga, Kak. Oh, iya. Nah, kayaknya udah pada siap nih, Kak. Sudah, mereka udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng, Kak Ganteng. Grace. Udah penuh semangat kayaknya ya. Iya, Harus pastinya. dong. Nah, sebelum kita mulai live dalam ibadah nih, Kak, kita mau memulai dengan saat teduh dulu. Ya. Nah, saat teduh kita mulai ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Wah, adik-adik, apa nih, Kita Kak? saatnya mau memulai memuji Tuhan. Wah, semangat kan adik-adik memuji Tuhan? Iya, semangat ya. Harus dong. Hari ini kita mau memuji Tuhan pakai lagu apa nih, Kak? Lagu Ku Menang. Wah, aku menang, Ku Menang. benar. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik juga harus ngikutin ya lagunya. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia maju. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Gak kali ya, Kak? Oh, boleh nih, Kak. Gak kali. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, kita saatnya mau mulai ibadah. Kita mau berdoa dulu. Ambil sikap doanya yang bagus, tutup mata, tangannya dilipat. Kita doa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini yang telah kami nikmati, segala berkat, kesehatan maupun segala aktivitas yang boleh kami lewati di sepanjang minggu ini. Tuhan, kami bersama adik-adik di rumah akan memulai ibadah ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga akhir nanti. Kami akan serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau membaca Alkitab. Kita siapkan dulu Alkitabnya ya. Ayo yang belum siap, kita siapkan. Lalu kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik udah siap belum? Udah ketemu? Ya, kalau udah, kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa
di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik dimengerti bacaan Alkitab hari ini. Shalom. Ya, shalom adik-adik. Nah, kembali lagi ya kita ya Kak Grace dengan cerita firman Tuhan hari ini. Benar. Nah, adik-adik ada yang penasaran kan? Hari ini kira-kira ceritanya tentang apa nih, Kak? Ceritanya tentang apa ya? Ada yang pengen tahu nggak? Ayo, pada penasaran semua kan? Nah, apa nih, Kak? Sekarang kita berdekatan dengan hari Pentakosta ya Kak Grace ya. Wah, hari Pentakosta. Adik-adik pernah dengar nggak sih hari Pentakosta? Ayo, pernah dengar Ada nggak? yang tahu nggak tuh? Ada yang tahu nggak ya? Nah, Kayaknya kayaknya ada yang tahu sih ya Kak Grace nah, ya. pernah dengar mungkin nih, Kak. Oke, iya Nah, ada yang hari Pentakosta itu biasanya kita kenal sebagai 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus atau hari Paskah Kak Grace. Oh, seperti itu. Nah, karena kita sudah merayakan hari kebangkitannya Tuhan Yesus, setelah 50 hari nih adik-adik, kita juga merayakan Pentakosta atau hari hari pencurahan Roh Kudus. Nah, sebenarnya apa sih itu adik-adik? Ada yang penasaran nggak? Kenapa sih ada hari Pentakosta? Apa sih arti dari Roh Kudus itu, Kak? Pencurahan Roh Kudus itu? Nah, penasaran kan? Nah, maka dari itu kita harus dengerin cerita ini dulu Kak Grace. Nah, gimana tuh Kak awalnya? Awalnya waktu itu lagi masa panen gandum Kak Grace di Terus? Yerusalem. Oh, Jadi karena lagi panen gandum nih ya, jadi mereka merayakan pesta pengucapan syukur. terus Jadi tuh, Kak? suku-suku yang di luar itu Kak Grace datang semua ke Yerusalem termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus. Oh, seperti itu adik-adik. Nah, kelanjutannya gimana lagi tuh, Kak? Nah, tiba-tiba setelah mereka berkumpul itu, langit itu langsung mengeluarkan suara yang keras Kak Grace. Waduh, bayangin gak adik-adik? Ada suara bergemuruh ya Kak dari langit. Dari langit. Kaget dong ya, apa itu? Nah, nggak sampai di situ aja. Terus tiba-tiba ada lidah-lidah api yang datang. Wah, bayangin loh adik-adik. Pasti penasaran kan sebenarnya adik-adik tuh apa sih kok bisa ada lidah-lidah api tuh, Kak? Iya, mereka datang di kepalanya murid-murid Tuhan Yesus. Nah, setelah itu mereka memasuki tubuh murid-murid Tuhan Yesus ini. Kemudian tiba-tiba Kak Grace, tahu nggak nih, ada yang tahu nggak nih apa nih? Apa nih? Kira-kira selanjutnya terjadi nih adik-adik? Tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara bahasa-bahasa lain dari suku-suku yang datang dari luar Yerusalem itu Kak Grace. Wah, luar biasa nih adik-adik. Dari pencurahan Roh Kudus ini adik-adik ada sesuatu besar terjadi. Nah, adik-adik dari cerita tadi nih ke adik-adik ada 3 kejadian yang luar biasa adik-adik. Pertama tadi apa adik-adik? Waktu itu ada langit yang bergemuruh. Langit. Wah, lalu setelah langit bergemuruh, yang kedua itu ada lidah-lidah api. Bayangin adik-adik, lidah-lidah api menaungi atau ada di atas kepala
para orang-orang saat itu ya, termasuk murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Nah yang ketiga nih adik-adik, ada sesuatu yang luar biasa juga terjadi. Bahwa pada saat itu nih adik-adik, pada saat itu kan ada suku-suku, mereka berbeda suku-suku dan berbeda bahasa loh Kak. Betul. Tapi apa yang terjadi tadi Kak? Mereka bisa berbicara satu sama lain dengan bahasa suku-suku itu Kak Wah, Grace. bayangin adik-adik bahwa mereka satu sama yang lain yang tadinya tidak mengerti kata-kata dari suku-suku yang lain, pada saat itu mereka bisa mengerti dan mereka bisa mengatakannya. Wah, kira-kira itu disebut apa tuh Kak? Kok bisa sih itu terjadi? Ya, itu yang biasanya kita sebut sebagai bahasa roh Kak Wah, itu Grace. namanya disebut bahasa roh adik-adik. Pada saat itu Roh Kudus turun dan bahasa roh pun terjadi pada saat itu. Wah, luar biasa ya Kak. Iya, kejadian yang sungguh luar biasa ya. Makanya pada saat itu dikenallah hari Pentakosta itu sebagai Hari pencurahan Roh Kudus 50 hari setelah Paskah ya Kak Grace ya. Nah, Wah, maknanya apa sih yang bisa kita terima nih dari cerita kita ini ya Kak Grace ya? Nah, bahwa setelah kita menerima Roh Kudus nih Kak Grace, dari Tuhan Yesus nih memberikan Ya. kita Roh Kudus. benar. Nah, pastikan dari Roh Kudus itu membantu kita ya Iya. buat bisa berani, bisa pede, bisa punya kepintaran-kepintaran lah gitu Wah. tentang firman Tuhan Yesus. Kemudian diberitakan kembali ke orang lain gitu. Wah, adik-adik, keren ya Tuhan Yesus udah mau mati, udah bangkit, terus kasih Roh Kudus lagi buat kita. Bayangin loh adik-adik, luar biasanya Tuhan Yesus kita. Seperti yang Kak Ika tadi ceritain tuh adik-adik, yang Kak Ika tadi kasih tahu bahwa Roh Kudus itu gak hanya ada pada saat itu saja, tapi Roh Kudus juga ada saat ini Sama kita. sama adik-adik di rumah, sama Kak Ika, sama Kak Grace, sama kakak-kakak lain yang lain. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Nah, Tuhan Yesus mau bekerja melalui adik-adik yang ada dalam Roh Kudus dalam hati adik-adik semuanya. Iya, contoh sederhananya saja lah ya Kak Grace ya. Nah, seperti apa nih Kak? Kan kalau misalnya memberitakan firman mungkin kita lihatnya seperti Pak Pendeta Iya. atau majelis-majelis ya Kak ya. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga bisa memberitakan firman Kak. Wah, gimana nih? Mungkin adik-adik rasanya nggak pede nih Kak. Wah, aku masih kecil Kak. Emang aku bisa memberitakan firman Tuhan? Bisa Menyatakan dong. cintanya Tuhan? Iya, bisa dong Wah. dengan cara-cara sederhana dengan teman-teman kita yang ada di sekitar kita nih Kak Grace. Gimana tuh caranya Kak? Yang pertama, Misalnya kalau teman kita ada kesusahan atau dia lagi sedih nih Kak Grace ya, kita bisa temanin dia buat kasih penghiburan. Nah, itu kita menunjukkan kasih kita terhadap teman kita Wah, gitu. dengan kata lain ya adik-adik, bahwa mulut bibir adik-adik itu ada kuasanya, bisa memberi sukacita untuk teman-teman yang mungkin mengalami kesusahan, seperti itu ya Kak? Iya, atau contoh lainnya Seperti apa Kak? ketika kita melihat teman kita berbohong Oh, atau teman kita mencontek, ada kita perbuatan yang tidak baik, tidak lah ya. baik, terus apa yang harus kita lakukan Kak? Kita menegur teman kita, walaupun responnya mungkin berbeda-beda ya Kak Grace ya. Ada yang ditegur responnya baik, ada yang ditegur responnya mungkin ya agak kurang baik gitu lah ya, seperti pada saat itu gitu. Orang-orang yang di sekitar itu Kak Grace responnya nggak semuanya baik Oh, loh. gitu ya Kak. Ada yang percaya karena melihat tuh tiba-tiba bisa berbicara dengan bahasa lainnya gitu kan. Kemudian ada yang bingung loh, kok tiba-tiba bisa, padahal mereka kan bukan suku kita gitu. Nah, malah ada yang mengejek nih, Wah, kok bisa gitu, yang mencela gitu lah ya. Nah, karena adik-adik kalau misalnya adik-adik menegur teman-teman, jangan kecewa kalau misalnya mendapat respon yang kurang baik. Gak apa-apa, kita tetap memberitahukan teman kita, yang nggak usah itu ya Kak Grace yang kecewa gitu ya kalau misalnya Iya, responnya kurang benar. baik.
Nah, adik-adik juga harus ingat bahwa ketika kita menyatakan cinta kasih Tuhan, mungkin ada teman-teman yang seperti tadi Kak Ika bilang, ada yang mungkin menolak, ada yang mungkin mengejek, tapi ingat adik-adik, karena ada Roh Kudus dalam hati adik-adik, adik-adik harus tetap bersuka cita untuk menyatakan cinta kasihnya Tuhan melalui perkataan dan perbuatan, benar ya Kak? Betul sekali. Nah, adik-adik, gimana sih caranya buat menjaga Roh Kudus itu tetap ada di diri kita nih Kak Grace? Wah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Pasti pengen tahu kan? Nah, kira-kira gimana tuh Kak? Ya pastinya rajin berdoa. Rajin berdoa yang pertama, Baca terus firman Tuhan. baca firman Tuhan yang kedua. Yang ketiga, ya ikut-ikut di sekolah minggu PA lah ya Kak ya. Harus. Nah, adik-adik dengan cara seperti itu, adik-adik akan selalu lebih ingat lagi akan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Seperti itu ya Kak? Betul sekali. Pasti Roh Kudus terus hadir di dalam kehidupan adik-adik. Benar. Menolong adik-adik di skala kondisi terlebih kayaknya sekarang lagi masa pandemi ya, belum selesai nih Kak Grace ya. Nah kan adik-adik selalu diberikan kesehatan sama Tuhan Yesus, itu termasuk pencurahan Roh Kudus loh Kak Grace di dalam kehidupan kita gitu. Benar, karena cinta kasihnya Tuhan, penyertaannya Tuhan, bahwa ada juga Roh Kudus yang beri adik-adik kekuatan, sukacita. Walaupun saat ini ya mungkin adik-adik merasa apa ya Kak, udah lelah mungkin, Bosan di rumah terus ya. Tapi ingat, Roh Kudus yang dalam hati adik-adik, ketika adik-adik terus menyatakan cinta kasih Tuhan, akan selalu memberi sukacita untuk adik-adik yang ada di rumah. Benar nggak Kak? Ya betul sekali. Nah setelah itu kita juga itu ya tadi yang memberitakan kembali gitu ya Kak Grace ya. Iya, harus ingat, mungkin ada adik-adik, mungkin ada teman-teman adik-adik nih yang jarang mungkin ikut ibadah PA. Nah, adik-adik juga bisa menyatakan cinta kasih Tuhan melalui mengingatkan teman-temannya. Ayo dong ikut PA, atau ayo dong selalu berdoa. Seperti itu nih Kak. Betul sekali. Benar. Nah adik-adik, untuk menutup cerita kita hari ini, Kakak mau kasih satu pernyataan nih. Wah, apa tuh Kak? Pernyataannya, saya berani berbuat baik karena Roh Kudus menolong saya. Nah, adik-adik, tadi kan Kak Ika udah contohin nih, adik-adik semuanya harus ngikutin ya. Ya, ikutin ya sekali lagi ya Kak Grace ya. Benar. Saya berani berbuat baik karena Roh Kudus menolong saya. Nah, Oke. benar. Ya, cerita kita sampai di sini dulu ya adik-adik ya. Sampai ketemu dengan cerita-cerita yang lebih luar biasa lagi minggu depan. Jangan lupa selalu ikut ibadah PA ya. Oke, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Kak Grace, Kak Ivon, untuk merespon firman kita tadi, kita mau bernyanyi, yaitu dengan judul Yesus menginginkan daku. Ya, adik-adik boleh ikut ya, bagi yang bisa ya. Kalau enggak, dengerin aja lah ya Kak ya. Benar. Pasti bisa. Harus dong. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku
udah dengar cerita, udah nyanyi-nyanyi. Saatnya kita mau berdoa nih sama Tuhan Yesus. Ayo gimana sikap doanya? Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Kris bakal berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, untuk penyertaan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih percayakan untuk kami semua Tuhan Yesus sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik yang ada di rumah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kau memberkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, beri mereka kekuatan, kesehatan, jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Berkati juga mereka dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati untuk pendidikan mereka Tuhan yang saat ini sedang berlangsung. Bapa, beri mereka hikmat, kepintaran, kemampuan dalam proses belajar yang akan mereka lakukan Tuhan Yesus sepanjang minggu ke depan Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka Bapa, biarlah Tuhan kau ikut campur tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan orang tua ini juga menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang diberkati akan Tuhan. Biarlah Tuhan kau juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang orang tua adik-adik lakukan Tuhan Yesus. Kau campur tangan Tuhan buat setiap aspek kehidupan mereka juga Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat pendeta kami Tuhan Yesus, pendeta George Noya Bapak. Biarlah Tuhan kau pakai pendeta ini semakin luar biasa Tuhan Yesus. Dan janganlah pendeta kami Tuhan Yesus menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat setiap majelis, pekerja Tuhan, untuk pelayanan yang dalam gereja Tuhan Yesus. Kami mau ikut Tuhan yang menolong Tuhan Yesus, ikut campur tangan Tuhan dalam setiap program pelayanan yang ada dalam gereja kami Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus, terkhusus untuk pastor yang saat ini dalam masa pembangunan. Bapak, biarlah Tuhan ikut campur tangan Tuhan dalam pembangunan ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kekuatan dan kemampuan Tuhan Yesus untuk pembangunan pastor yang saat ini dibangun Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap dana yang diperlukan Tuhan Yesus, dan juga buat panitia yang saat ini sedang bekerja Tuhan Yesus. Dari Tuhan ikut campur tangan Tuhan Yesus agar pastori ini juga Tuhan berdiri dengan seturut kehendak-Mu Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk saat ini pandemi yang belum berlalu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau selalu setia dan selalu setia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Kau memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi ini akan selalu cepat berlalu Bapa, semakin hari semakin berlalu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini mungkin mengalami dampak pandemi atau mungkin sakit karena pandemi ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan Yesus, ikut campur tangan Tuhan Yesus. Biar kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan juga boleh menaungi kehidupan mereka Tuhan. Tapi juga kami berdoa Tuhan untuk setiap dokter, setiap pekerja yang ada dalam medis Bapak. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dalam setiap pekerjaan mereka Tuhan Yesus yang saat ini memerangi pandemi saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus, berkati bangsa ini Tuhan Yesus, menjadikan bangsa yang takut akan Tuhan Tuhan Yesus, bangsa yang dipakai dengan Tuhan luar biasa lagi Tuhan Yesus, menjadi berkat Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang ada dalam bangsa ini juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkatinya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus semua doa kami ini Tuhan Yesus, dan kami mau akhiri doa kami ini dengan doa yang Kau ajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberi persembahan. Bagi yang mau memberi persembahan, boleh titip ke mama papa yang pergi ke gereja. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan kita mau bernyanyi lagi nih adik-adik. Iya. Nah, kita mau nyanyi dari yang lagu apa nih Kak?
Judulnya Kuberi Persembahan. Persembahan. Nah, adik-adik nyanyi sama-sama ya. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita kali ini nih Kak. Dan Kak Ivon, siapa nih Kak yang bakal doa? Kak Ivon, Kak, Wah, betul. benar Kak Ivon kan. Kak Ivon bakal pimpin kita di dalam doa. Ayo duduk yang manis, sikap doanya seperti apa nih Kak? Tutup mata, tangannya dilipat. Mantap. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui persembahan ini kami nyatakan cinta kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dan berkati persembahan kami ini ya Tuhan, supaya dapat dipergunakan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi pelayanan. Terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan dengan tangan yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan berkat darimu ya Tuhan mengalir terus kepada adik-adik, kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, gak kerasa kita udah di akhir ibadah kita. Kita mau berpisah lagi ya Kak? Iya, mau bisa lagi, tapi minggu depan tetap ada ya ibadah PA. Nah, adik-adik pesan kakak tadi jangan lupa ya suatu pernyataan tadi apa tuh Kak? Coba kita ulangin lagi Kak. Coba Oke. adik-adik juga ikutin ya Iya. yang di rumah. Apa tadi? Saya Berani berbuat baik karena Roh Kudus menolong saya. Menolong saya. Ya, jangan dilupakan ya itu ya. Sekali lagi coba Kak. Oke, sekali lagi saya Berani berbuat baik karena Roh Kudus menolong saya. Oke. Ingat-ingat adik-adik ya. Ingat, simpan di dalam hati ya. Iya. Oke, sip banget. Nah, sekarang kita mau menutup ibadah kita nih kakak-kakak Betul. dengan satu pujian apa tuh? Judulnya apa ya? Judulnya Laskar Kristus. Kristus. Iya. kita Adik-adik nyanyi siap sama. ya? Siap. Iya. Yuk, yang mau berdiri boleh kita Boleh, sama-sama boleh. gerakan ya kak ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya laskar Kristus, siap berangkat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita jumpa lagi minggu depan di ibadah online minggu depan setiap jam 7 pagi. Adik-adik harus rajin ikutin ibadah sekolah minggu ya, walaupun tetap
kita lewat online sementara ini. Betul sekali ya. Selamat hari Minggu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.